Fokus ya, fokus. Oke, telapak tangan sebelah kanan. Oke. Mic-nya dibuka aja, rasanya nanti akan nangis dan suara desisan nangis itu sangat menyaksikan, asik ini. Ser gitu, mak, ser gitu asik ya. Oke, oke. Aku lihat kamu santun banget, sopan banget, tatapan wajah kamu niat, aku suka ya. Oke, oke. Telapak tangan sebelah kanan. Hmm, hmm. Oke, santai aja sayang. Oke. Hah? Iya, kamu orangnya humble bukan umbel ya. Umbel, umbel. Fokus ya saya. Fokus ya, jangan diturunin ya. Apapun bentuknya dan bikin kamu kaget terus, "Hah, iya iya iya, betul betul. Iya iya." Jangan ya, tetap stay aja, tahan aja pokoknya apapun bentuknya. Tahan, tahan. Maju lagi. Oh iya beneran, garis tangan ini banyak banget ya. Ini bagus ini, pinter ya. Telapak tangannya stay gini ya, pinter ya. Jangan melorot dek ya. Gak boleh adik melorot ya telapak tangannya ya. Oke. Garis tangan di sini aku lihat pemikirannya sangat keras. Pikir banget. Mikir banget. Pikiran selalu banyak. Kalau nggak dipilih, semua dibabat alas. Semuanya kena. Berhubung aku harus baca salah satu. Ya sayang ya. Nah, di sini asmara kamu sangatlah jenuh. Jenuh. Gimana nggak jenuh? Wajah separas kamu yang sangat cantik ini juga pernah di PHP juga. Kenapa? Kamu juga pernah disakitin juga. Dan yang aku lihat pernah ditinggal nikah juga. Pernah dulu. Mungkin sekarang sudah move on. Tapi traumanya itu belum bisa move on. Trauma takut. Makanya kenapa untuk sekarang masih kayak maju mundur ragu gitu, karena ketakutan itu. Telapak tangannya tahan dulu, karakter yang sangat keras, cemburunya sangat tinggi, temperamen, sering tantrum juga, tapi kamu bisa ngontrol tergantung mood kamu, tapi bisa yang namanya keras kamunya dulu, tinggi banget. Kenapa aku bilang penekanan garis tanganmu itu jelas banget. Orangnya sangat tegas, gak mau satset, gak mau menyek-menyek ya, satset-satset dan nangkepnya cepet. Orang yang tidak mau dibodohin. Tapi kalau karena cinta, kamu tidak bisa membedakan mana yang tulus, mana yang kamu dibodohi. Dan akhirnya kena aluran dengan dibodohin laki-laki di masa lampau dulu. Telapak tangan cukup turun, bagus. Oke, sambil nangis. Oke. Sambil nangis. Oke, sambil nangis sambil fokus ke aku ya sayang ya. Fokus ya. Enggak apa-apa. Fokus ke aku pejamkan mata ya. Dulu aku nerawang kamu bukannya tidak sopan ya. Aku sama menghargai orang yang naik, siapapun kalian. Aku lihat di sini kamu sudah penat dan buntu. Kamu nggak bisa yang namanya berpikir jernih untuk sekarang. Gimana nggak jernih? Capek di sini. Ada kamu tuh bener-bener sayang banget dan cinta banget di masa lampau itu. Di saat kamu masih polos dan lugunya nggak tahu tentang percintaan. Mungkin ada cinta monyet tapi nggak mengena. Tapi ada yang momen yang cinta pertama. Dan itu ada planning-planning khusus. Sakit banget rasanya. Di saat kamu sudah mengorbankan semuanya. Semuanya. Makanya kenapa kamu agak minder dengan laki-laki. Ada segi kekurangan kamu. Dan itu kamu tidak bisa kamu bohongin. Dan akhirnya kamu mengaku dan jujur. Itu menjadi satu faktor agak susah untuk menikah. Dan rasa malu dan rasa insecure dan ada di masa lampau kamu dulu. Laki yang tidak bertanggung jawab. Laki yang terlalu jahat ke kamu. Yang sempat keras sama kamu dengan nada yang sangat tinggi. Karena kamu orangnya sangat lembut. Maksudnya dalam arti hatimu lembut walaupun karakter kamu keras dan nadanya tinggi. Tapi kamu bisa tergantung lawan main kamu, lawan pasangan kamu. Sambil nangis. Orang tua kamu saja kayak terserah kamu saja sayang. Karena dia sudah tahu sifat karakter kamu. Tidak bisa diatur dan sangat keras. Jadi kayak sudah terserah kamu saja. Walaupun kadang-kadang penat di sini pikiran.
Kadang apa yang disampaikan orang tua itu ada benernya, tapi udah telanjur bahasa di saat itu. Yang aku lihat pernah namanya trauma dengan laki-laki, yang aku bilang tadi, janji-janji mulut manis dan tidak ada pernikahan, dan dia menghilang waktu itu. Pernah. Alasannya masalah konyol, gak masuk di logika itu waktu itu. Di saat itu yang aku lihat, nyeseknya luar biasa banget. Harusnya kamu nangis dong sayang, gak apa-apa. Sini aku peluk. Sini aku peluk dulu. Oh, sini. Peluk, cup, peluk, relax, peluk. Nah, ayo sini aku peluk. Kamu ini, karakter kamu ini kan main cukup keras ya kan, dan punya prinsip. Makanya selagi aku nggak merugikan orang, aku agak sedikit melawan sama orang tua karena aku maunya bebas dan maunya mandiri. Cuma ya gitu tadi, perasaan cinta aku tuh nggak bisa dibohongin. Pernah hancur, lelah banget. Di saat aku itu ya, sangat cinta itu pas bodoh, aku lupa segalanya dalam kerjaan, hancur. Kena bohong, campur aduk, sempat hancur semuanya. Dan tidak ada yang bisa membantu. Lelah, capek. Kadang-kadang aku bingung berpikir, salahku di mana? Wajah nggak jelek, aku parasnya oke kok. Tapi juga kenapa Dewiku Fortuna tidak membuat aku bahagia? Lelah banget, sedih banget rasanya. Apa ya? Gimana nggak sedih ya, di saat aku cinta tulus dengan seseorang, aku nggak ada yang namanya kayak semacam kayak mendua atau ngetes lagi. Sekarang ya hatiku ya, jujur aja ya, perasaan aku tuh nggak bisa yang namanya satu pasangan, kayak seleksi gitu loh, saking takutnya gitu loh. Kira-kira yang si A, si Yanto atau si Yudi mana ya salah satu ini ya, tapi kok pada plus minus ya. Jadi kadang aku kayak nggak yakin dengan laki-laki dulu yang awalnya satu ya satu, tidak ada kayak seleksi. Ternyata yang aku jalani dia berbohong. Bahkan aku nyesek gitu, kadang-kadang malu sama keluarga. Kapan gitu ngumpul-ngumpul keluarga, kapan dibahas, malu. Makanya aku males ngumpul-ngumpul, ditanya kapan. Bukannya nggak mau kapan-kapan, gimana ya, aku tuh sakit banget di apa ya, di selingkuh ini tuh loh, yang itu tuh ya, itu yang itu selingkuh banget, itu sakit banget rasanya. Itu kayak badan lemas, rasanya kepingin dunia itu runtuh. Aku tuh kadang-kadang bingung, aku bahagianya itu letaknya kapan ya. Oke, seperti itu. Aku agak sedikit lumayan cukup sedih juga melihat kisah kamu, karena kamu tuh apa ya namanya, apa, orangnya tulus banget sama pasangan. Iya, aku baca ini sambil ngisi apa ya, kayak aku nganggap kayak diri aku, kamu kayak diri aku gitu. Jadi aku menjiwai untuk membacanya. Kamu ngomong gini sama isi hati, kapan ya aku bisa bahagia? Aku cuma satu hal, menikah, hidup bahagia, lembaran baru, mempunyai keturunan. Ganteng atau cantik yang penting ada lah. Satu nggak apa-apa, nggak usah banyak, yang penting ada. Aku belum bisa membahagiakan ortuku. Emang sih aku agak sih membangkang keras, tapi kan aku sayang sama mereka. Aku tidak luput dengan batas pemberian kasihan. Untuk orang tua adalah tanggung jawab dan sebagainya tanpa dia minta. Tapi mentalku hancur di saat itu. Untuk sekarang yang aku jalanin ya, aku kayak bingung gitu loh. Apakah dia baik apa enggak, sampai aku tidak mengenal namanya laki itu tulus apa pulus, atau hanya untuk manfaatin aku dengan segi apapun.
Aku capek dengan waktuku. Waktuku terbuang. Waktumu terbuang banget kan waktu itu. Ujung-ujungnya dia malah dengan orang lain. Gimana ya? Aku nyesek banget rasanya baca kisahmu. Di saat sambut kamu tulus, tulus banget kamu itu, polos, nggak tahu namanya cinta, dibodoh-bodohin, nurut aja waktu itu. Sekarang kamu nggak bisa yang mau dibodohin, agak sedikit berontak dan nggak mau dimanfaatin lagi. Cuma hati itu nggak bisa yang namanya balik kosong kayak mula gitu loh. Sudah terkontaminasi gitu dalam arti lelah banget. Ya nggak habis pikir ya. Laki-laki itu, masa lalu itu, mungkin sempat mungkin sekilas lihat kamu atau gimana, kayak nggak punya malu gitu. Mungkin mungkin kayak apa ya, sadar gitu, yang dia lakukan apa, kayak ngajak sapa-sapa atau gimana, masa lalu kan konyol, nggak ada etika gitu. Karena dia ini buka tembok yang aku lihat. Dan kamu tuh iya kayak nggak sadar gitu yang dilakukan. Terus mau maaf ya dulu kecewakan kamu, harus kita nikah, tapi sekarang aku kecewa, pasangan aku gini, mungkin karma aku gini-gini. Kayak apa ya, rasa rasa kamu nggak percaya gitu. Mulut muji kamu cantik, ih kamu kok cantik, aku sayang kamu, tulus gitu, kayak nggak percaya kamu sekarang. Kayak baterai kamu tuh kayak sudah 20% modelnya, gak bisa yang namanya 100% lagi. Karena sakit banget, bener-bener sakit itu, sakit banget itu, banget. Apakah ini settingan? Apakah real? Apa kamu kenal saya? Atau gimana? Coba kamu bicara sama saya. Kakak, gak apa-apa. Gak apa-apa sayang. Tuh, peluk-peluk, tuh. Gak punya saudara ya? Sini aku peluk, percuma. Adanya saudara pada sibuk sendiri, keluarga sibuk sendiri. Sini aku kan saudaramu, aku saudaramu kok. Gak kesepian lagi kok. Apa-apa kan kesepian kan dulu. Sana sini sendiri, apa-apa sendiri. Kesepian ya. Ada aku kok di sini. Ada aku sayang. Sama ada Tuhan kamu. Kadang-kadang kamu kalau misalkan lagi sholat, kenapa kadang-kadang ya Allah, kapan aku punya bahagia ya? Aku sudah berusaha doa, kenapa ya kayak gini? Aku sampai sujud nyembah, sampai berzikir, sampai puasa, kok belum ada titik ini? Kayak gitu yang aku lihat. Ada. Oke. Lelah kamu. Gak bisa berkata-kata. Kenapa sayang? Enggak, kamu doang, aku nangis juga aku juga nangis tadi, lelah juga. Kadang-kadang kamu kayak bingung apakah Tuhan itu ada. Aku tuh teriak, kenapa nggak didengerin sih? Kapan jodohku? Aku juga kepingin mempunyai keturunan dan sebagainya. Umur aku nggak muda lagi. Selalu teriak, ya Allah, kayak mana ya Allah, gitu kayak gitu. Sekarang emang aku jarang sholat bolong kayak ada ini karena ya adalah suntuknya aku lah gitu. Oke. Kenapa nggak bisa berkata-kata sayang? Valid, semuanya benar.
Aduh, sorry aku ketawa, bukan ketawa kamu. Oke. Ini sebenarnya ini sebenarnya sudah Oh, saya sudah ikhlas, tapi oke. kalau kembali ke masa itu denial sama mengingat bahas kembali tuh sakit sekali. Iya, aku tahu. Tapi sorry, bukan aku membahas masa lalumu, tapi gimana caranya biar kamu lebih plong. Dan itu pun mau kamu lupakan itu nggak bakal bisa lupa sampai kamu nenek itu kelak. Karena itu rasa trauma, nggak gampang. Dan untuk melupakan pura-pura bahagia itu tidaklah enak, ya kan sayang. Dan untuk di sini kamu tidak bisa, untuk sekarang yang kamu deketin laki-laki yang kamu deket kayak masih belum yakin. Di sini kayak masih belum tanda-tanda yang kayak mau serius, kayak hanya perkenalan saja. Untuk di sini aku lihat masih kayak perkenalan saja yang kulihat, nggak begitu yang terlalu buruk-buruk banget, biasa aja. Cuma kamu kayak belum mantapkan diri, makanya belum menaruh hati. Takut kalau naruh hati 100% itu bisa gila kamunya, nggak mau. Makanya kamu kayak tarik diri modelnya, kayak nggak boleh sampai 100%, nggak boleh bucin, gitu. Sampai bucin kamu nggak bisa mikir baik buruk, dan akal sehat pikiranmu itu hancur. Itu yang jeleknya. Makanya kamu kadang nggak boleh bucin, nggak boleh gila gitu yang kulihat. Kayak tarik diri gitu. Hah? Kenapa? Ini banyak temanku ini yang komen. Hah? Banyak komen yang temen banyak komen. Aku banyak nggak lihat temanku tapping aku yang soalnya. komen. Aku fokus kamu soalnya nggak lihat tapping. Tapi yang apa yang aku sampaikan betul apa tidak? 0,0% Oh, iya. 0,0% fake, semuanya real. Real. Real, sumpah, real. Nggak ada yang meleset. Itu temanku ada yang komen, betul banget Kak semua. Apa-apa? Itu ada sahabatku yang komen, katanya betul semua. Iya mana? Betul, Katanya, sahabatnya. katanya betul. Betul banget Kak semua. Oh iya ya. Kan ada bestimu juga baik, ada besti yang nggak baik, harus pilih-pilih. Ada yang baik, ada yang baik, ya kan? Fokus. Eh, oke, relax. Oke. Untuk yang berikutnya sama laki yang terdepan ini, seleksi aja. Buka hati, jangan terlalu full. Maksudnya buka hati saja, jangan nggak buka hati. Karena kalau kamu, semua laki-laki nggak semuanya sama diratakan sayang, nggak semua sama. Kan ada beberapa bentuk karakter beda. Cuma kadang-kadang kurangin yang sifat ilfil kamu dengan laki-laki. Kalau sifat yang itu kadang cepat ilfil itu dikurangin sayang. Apalagi ilfil gitu ya. Oh, sini peluk lagi, tuh. Makasih Bunda. Bunda, saya orang Kalimantan, Oh iya, tapi kita beda suku. iya. Bepandir bisa? Beda beda bahasa kalau. Saya Pontianak. Oh, beda berarti. Oke. Tapi intinya apapun yang aku bacakan sesuai seperti itu, mungkin ada yang aku sampaikan itu mungkin privasi, nggak etis di sini, karena aku lihat pribadi kamu nggak, walaupun kamu punya teman besti itu nggak mungkin ke up sampai dalam-dalam juga yang aku ada gitu. Yang dalam rasanya aku up di sini rasanya nggak etis, rasanya kurang oke. Yang penting aku paham, yang penting mungkin ada yang kamu mau sampaikan, bisa yang namanya ini foto orang yang aku deketin apakah baik apa enggak, gitu aja untuk kedepannya. Nggak sayang ya, bisa namanya SS, nanti inbox aku gitu biar aku tahu gitu ya sayang ya. Oke, good luck ya. Oke, bunyi skrik gitu ya. Oke, gini ya. Ada semua. Itu di garis tangan di sini orangnya tipe yang benar-benar mengatur ya, semuanya mengatur. Karena untuk
kuliah kamu ini sangat mengocek pikiran kamu yang sangat banyak karena di situ kan sekolah juga mahal dan semuanya super mahal. Apalagi eh keluarga kamu orangnya bukan apa ya, ada hal yang dulu aku lihat berkecupan di lampau masa dulu, sekarang kayak terpas-pasan karena ada beberapa kayak yang kulihat orang tua kamu, mohon maaf ya, sakit di situ agak down perekonomiannya, dan di situ kamu apa-apa usaha sendiri, cari tambahan sendiri. Yang kulihat ada beberapa usaha gimana tidak mau nyusahin orang tua. Mungkin dulu kamu manja dan semau-maunya waktu itu sampai menghabiskan ekonominya orang tua kamu di lampau dulu, yang waktu zaman kamu, yang kenakalan kamu di masa lampau dulu, tapi kenakalan masih diwajar lah, adalah mungkin kamu paham dengan maksudku. Tapi satu hal yang di sini rasa penyesalan karena sudah terbuang sia-sia waktu itu, tidak mendengar orang tua masuk kiri keluar kanan, dan kamu agak bandel dibilangin waktu itu. Dan tak kenapa untuk sekarang kamu sudah jauh lebih dewasa dan jauh lebih memahami dan tahu cari pulus sangat susah. Dan di garis tangan kamu di sini kamu bisa menghemat akhir-akhir ini. Kamu sih emang dulu-dulu emang hemat ya. Cuma kalau sama teman itu kayak sangat royal dan suka ngebosi itu waktu itu. Jadi kamu nggak tahu susahnya cari ekonomi itu, rezeki itu nggak gampang. Dan kamu ngerasa sekarang. Dan di saat orang tua kamu sudah, ya maybe kamu tahu lah maksudku. Nah itu, disitulah letak kamu mandirimu tinggi banget. Dan kamu bisa menjaga. Dari garis tangan kamu di sini ada beberapa hal yang senior. Ada senior yang omongannya ketus dan nyakitin. Itu ada. Di situ kamu kadang-kadang nggak nyaman magangnya. Dan di situ kayak kepingin kapan sih di rolling, aku nggak nyaman di sini, situasi nggak nyaman. Tapak tangan cukup turun, nanti aku jabarin lagi. Oke. Terus sambil nangis dong, karena kan kehidupan kamu rada berputar 180 derajat, beda banget. Yang awalnya suka hura-hura, maksudnya dalam arti hura-hura itu adalah masih ada di wajar, maksudnya ya nggak tahu itu, terus akhirnya hancur, keluarga kamu ada berantakan semua. Disitulah letak kamu mandiri banget, harusnya nangis dong. Oke, harusnya nangis. Buka micnya. Oke, buka micnya sambil aku mendengarkan suara tangisan. Nangis, gak apa-apa, nangis. Capek pasti. Sini aku peluk. Dokter muda. Cup, anak yang pintar. Kamu itu anak yang sangat pintar, sayang. Kamu terlalu dimanja, sayang. Makanya kenapa di saat orang tua kamu mampu, ya kamu diturut-turutin, semua apa-apa diturutin di masa lampau itu. Untuk sekarang orang tua kamu perekonomian kurang bagus, dan ada beberapa yang sakit mereka. Dan itu menjadi kamu nyeselnya telat gitu. Tau gitu aku tabung ya itu. Gak foya-foya, gak nongkrong-nongkrong sama teman yang gak jelas waktu itu. Besti-besti yang gak jelas, tiba-tiba aku udah dijauhi sama teman-teman, sudah tidak ada teman. Karena di situ kan beda angkatan lah. Mereka sudah pindah sekolah dan sebagainya, dan di situ tidak ada besti-bestian lagi. Dan detik ini kamu sangat lelah. Sini aku peluk. Menjadi kedewasaan tidaklah gampang, gak nyaman. Nangis. Oke. Oke, tahan. Oke, nangis. Oke. Capek pasti. Oke. Relax. Nangis. Iya, nangis. Nangis dulu. Oke. Nangis dulu. Nggak apa-apa nanti. Di sini aku lihatnya menjadi dokter muda itu nggak gampang ya, sayang ya. Karena
masih ini orang kayak semacam belum belum senior, masih kayak magang itu kayak sering kayak diremehkan gitu loh, kayak gitu loh, ada maybe. Cuma kamu berusaha kuat-kuatin aja karena cita-citamu emang aslinya bukan dokter sih, cita-citamu aslinya. Iya betul. Karena terlalu banyak tekanan. Jadi gini, untuk para orang tua di luar sana, ya siapa tahu yang nonton itu orang tua yang kalian mungkin orang tua ya di sini ya, siapa? Ya kamu bisa jadi itu kamu. Jangan terlalu memaksakan kehendakan yang kamu mau, karena kadang-kadang anak itu nggak mau cita-citanya jadi dokter, mungkin ada cita-cita yang lain. Tapi kalau yang memaksa itu menjadi tekanan batin, pikiran anak itu menjadi drop. Kalau bisa kuat bakalan aman, kalau nggak bisa kuat bakalan tinggal karena stres, banyak tekanan. Karena yang dimau, lihat itu anak orang sana, dia kayak gitu loh dokter. Contoh, kamu kalau nggak mau jadi dokter, mau jadi apa kamu gitu. Ada kata-kata yang bikin menjadi mental anak itu hancur karena itu. Betul Kak. Banyak tekanan kamu ya. Betul. Lelah itu pasti kamu sayang ya. Tapi di sini apa ya? Kalau untuk sekarang kan masih terpaksa nih kamu kan ya. Intinya kan masih terpaksa kan ya. Aku lihat kan terpaksa. Mau kayak mana kan terpaksa, betul? Ya kan? Pokoknya sini lelah. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Gak apa-apa sambil nangis. Relax dulu. Sambil nangis. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Tapi di sini ada beberapa yang aku lihat titik jenuhnya kamu itu ada yang aku lihat. Oke, masuk ini. Jenuh, penat itu yang menjadi pikiran, memicu pikiranmu terus, yang aku lihat itu. Tapi ada beberapa yang aku lihat titik buntu kamu itu. Karena kan ya tekanan orang tua itu menjadi picuan, terus untungnya kamu bisa kuat, kalau nggak kuat kayak mana kan gitu. Yang aku lihat. Oke. Untuk kamu terpaksa gitu, yang aku jalan terpaksa gitu, aku lihat kamu jadi ini terpaksa banget, dan yang kamu hasilkan nggak ada maksimal. Kadang-kadang ada kayak komplinan, ada yang memuji macam-macam, itu menjadi kamu drop lagi hati kamu. Oke. Oke. Apakah ini settingan apa enggak? Kamu tuh kan orangnya sangat tertutup banget loh, ini bener-bener tertutup loh. Kamu orangnya nggak bakalan kamu berani untuk naik, karena satu hal kamu juga berpendidikan dan asli kamu tidak terlalu percaya dengan seperti ini, tapi kamu suka yang mendengar soal kayak ramalan zodiak, kamu suka mendengar dan membaca, apa salahnya? Tapi kamu ya nggak sepenuhnya juga untuk percaya. Tapi entah kenapa kamu kenapa naik kalau nggak sepenuhnya gitu. Kenapa boleh? Mau ngelihat kakak nih kayak lebih yakin gitu loh kak. Kan sebelum-sebelumnya Oh, saya udah lihat tuh kak. Dari yang udah naik, yang udah live gitu. oke. Jadi kamu saring-saring gitu ya dalam arti. Oke. Ya, oke, makasih pujiannya kalau gitu. Karena aku lihat kamu juga orangnya netral juga gitu. Dan aku bisa paham gitu. Oke. Tapi di sini yang aku lihat kamu juga bukan orang sembarangan juga, orang penting juga gitu. Maksudnya ada gitu dari keluarga juga. Dan makanya
Jadi aku lihatnya seperti itu adalah mungkin aku nggak bisa banyak bicara, ada yang aku sampaikan intinya cuma orang tua terlalu banyak tekan sama kamu itu aja dari dulu. Tapi kan dari mereka seperti itu kan buktinya kamu berhasil kan bagus walaupun itu nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan hasilnya cita-cita kamu. Nah, oke. Mungkin ada yang aku sampaikan nanti saja, nggak mungkin di sini. Tapi apakah ini settingan apa enggak? Kamu kenal sama saya apa tidak? Jujur nggak settingan karena sebelumnya emang nggak pernah kenal ya kak ya. Dan apa yang aku bacain itu aku akurat semua. Oke. Cuma apapun itu kamu harus jangan terlalu itu ya Pak. Kalau menghadapi permasalahan jangan terlalu tegang atau apapun itu. Kamu kadang-kadang sering temor. Itu yang kamu jangan itu tahan. Di saat seperti itu kamu ke kamar mandi dulu, kamu tenangin dulu, baru kamu berhadap dengan orang. Biar kamu itu kalau ngomong itu nggak ngeblank dan terbata-bata. Saran aku. Apalagi kan yang kamu inginkan bukan ini gitu, seperti itu. Oke sayang, oke. Bisa dipahami nih sayang ya.